sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita UB matangkan persiapan UTBK 2024. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2024 akan segera berlangsung. Untuk itu, Universitas Brawijaya sebagai salah satu lokasi tempat pelaksanaan UTBK melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso, dipaparkan mengenai kuota dan berbagai persiapan lainnya. Profesor Imam mengatakan bahwa UB siap untuk mensukseskan UTBK tahun 2024 ini dengan persiapan yang matang. Persiapan kita untuk menyelenggarakan UTBK, pertama kita siapkan tempatnya, komputernya yang memenuhi spesifikasi, personalia, dan termasuk sistem yang tidak memungkinkan terjadinya kecurangan. Gitu. Jadi sama persisnya, keketatannya, tampilannya tetap bagus, perform dari sisi komputer, IT, bahkan listrik juga sudah kita siap. Universitas Brawijaya sudah memiliki berbagai lokasi lengkap dengan komputer untuk tes UTBK serta sarana pendukung lainnya, seperti penyediaan lahan parkir, sarana kesehatan, pusat informasi untuk memudahkan peserta dalam melaksanakan UTBK 2024. Badan Zakat Infak dan Sedekah atau Basis UB memiliki beragam program yang ditujukan kepada sivitas UB dan masyarakat di sekitar kampus. Program ini bertujuan untuk membantu 8 asnaf zakat dalam menghadapi berbagai kesulitan yang mereka alami. Beberapa program tersebut meliputi beasiswa, membantu biaya UKT mahasiswa, pemberian santunan untuk janda, lansia, anak yatim di sekitar kampus. Keberadaan basis ini untuk satu, membantu mahasiswa yang memang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar UKT, ya akan dibantu. Kedua, untuk para pihak yang berhak untuk menerima zakat. Ya, jadi ada 8 asnaf, ya itu yang akan kita beri. Di samping itu untuk membina rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara UB dan warga sekitarnya, ya, yang tentunya yang berhak menerima untuk zakat itu juga akan kita perhatikan. Ya. Selama ini program yang sudah dijalankan apa? Program yang sudah dijalankan adalah satu, membantu biaya pendidikan, baik itu untuk mahasiswa atau untuk putra-putri staf yang ada di Universitas Brawijaya. Kemudian juga membantu mahasiswa untuk berwirausaha, yang kita latih untuk berwirausaha, jadi basis memberikan suatu dana bantuan untuk melakukan kegiatan wirausaha. Membantu anak yatim yang ada di sekitar UB, membantu yang tidak mampu tapi memenuhi 8 asnaf yang ada. Itu yang kita Melalui kegiatan ini diharapkan kiprah basis UB terus berkembang dalam memberikan layanan kepada penerima zakat. Basis UB juga mengembangkan program ekonomi produktif dengan tujuan agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Sebanyak 250 UKM tahun ini terlibat dalam Malang Raya Shopping Adventure 2024.
Acara tahunan yang digelar setiap bulan April ini dimulai sejak tanggal 1 April lalu selama 1 bulan. Tahun ini, MRSA menjadi sangat menarik karena berlangsung pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga tepat untuk memberikan berbagai produk dengan harga yang lebih murah. Setiap mall yang terlibat memberikan diskon hingga 70% dan juga undian berhadiah sehingga dapat menjadi penarik bagi masyarakat untuk berbelanja. Produk UKM yang tampil juga menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri seperti produk makanan, minuman, oleh-oleh, jajanan, kria, hingga busana. Diharapkan MRSA 2024 dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Malang Raya baik bagi pusat perbelanjaan maupun bagi pelaku UKM. Produk UMKM yang dipajang dalam Bazar Ramadan di lapangan Rampal banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari larisnya produk tersebut dibeli oleh pengunjung bazar. Stand dari Koramil Dampit misalnya menjual salak dan dari Lawang menjual telur. Kedua produk tersebut laris karena harganya murah dan juga terjangkau untuk persiapan Lebaran. Dari Koramil Dampit kita jual ada salak, ada durian, juga ada nasi bakar, terus itu telur juga ada. Tapi alhamdulillah sudah habis. Sudah habis. Mungkin dari Lawang, ya. Dari Lawang kita jualan telur. Selain itu apa? Nggak ada, karena kita adanya cuma telur di wilayah Lawang itu. UMKM-nya yang paling laris. Oh, telur. Iya, dan harga pun terjangkau. Mungkin dari yang dijual di stand tadi. Saya Sama. satu orang. Mungkin apa Bu, pesan yang paling dalam pasar murah ini? Pesannya apa? Positifnya untuk warga ya, ketahanan pangan ya. Iya. Karena harganya sangat terjangkau, Mas, dan murah sekali ya. Kita jual telur itu yang biasanya di luaran bisa nyampe 27-28, kita hanya 25. Oh, 25. Ya, karena ini bazar kan memang untuk pasar murah. Para anggota Persid berharap agar bazar ini dapat membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Sebanyak 130 anak yatim dari berbagai wilayah yang ada di Kota Malang berkumpul di ruang utama Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang. Mereka berkumpul untuk menerima bingkisan dari Forum Zakat Kota Malang. Kegiatan ini menurut Ketua FOZ Muhammad Fandi Bakhtiar merupakan bentuk sinergi antar lembaga zakat dalam memberikan layanan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam Forum Zakat Malang Raya, anggotanya ada sekitar 27 lembaga zakat yang ada di Malang Raya. Kita tergabung dengan yang namanya Forum Zakat Malang Raya. Itu anggotanya ada sekitar 27. Kita terdiri dari lembaga zakat nasional, lembaga zakat provinsi, maupun lembaga zakat daerah. Di mana kalau kita lihat fungsi kita sebagai lembaga zakat adalah menghimpun donasi zakat, sedekah dan wakaf, kemudian kita salurkan kepada yang berhak, yaitu kepada fakir dan miskin. Nah, hari ini kita Forum Zakat Malang Raya di Ramadan di tanggal 24 Ramadan, tepatnya 4 April, kita Forum Zakat Malang Raya melaksanakan agenda Forum Zakat Malang Raya berbagi bersamaan. Jadi di sini kita mengumpulkan donasi dari lembaga zakat masing-masing. Kemudian kita sampaikan pada binaan lembaga zakat masing-masing. Insya Allah ada sekitar 130 anak yang menerima paket bingkisan dari lembaga zakat Malang Raya yang tersebar. Melalui kegiatan ini, Forum Zakat juga bergerak untuk memperkuat jejaring antar lembaga zakat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih maksimal kepada penerima zakat melalui berbagai program yang telah dicanangkan.
Inflasi di Jawa Timur mengalami kenaikan secara bulanan. Pada bulan Maret tercatat inflasi Jawa Timur mencapai 0,64% dan naik dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, menurut Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli, inflasi year on year Jatim sudah mencapai 3,04%. Kenaikan inflasi ini merupakan hal yang rutin terjadi pada saat bulan Ramadan karena terdapat kenaikan permintaan untuk bahan makanan dan bahan pokok. Pada saat bulan Maret 2024 ini, dapat kami sampaikan bahwa inflasi dari bulan ke bulan adalah 0,64%. Jadi kalau kita bandingkan kondisi bulan Maret, Jawa Timur mengalami inflasi 0,64%. Kondisi ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan tadi, di mana inflasi nasional itu hanya berada pada posisi 0,52%. Namun demikian, kalau kita melihat secara tahunan, jadi dari Maret 2024 sampai dengan sebelumnya Maret 2023 itu, inflasi Jawa Timur hanya 3,04%, sementara inflasi nasional sudah mencapai 3,05%. Tingginya inflasi ini diharapkan menjadi perhatian pemangku kebijakan untuk melakukan berbagai langkah agar laju inflasi tidak terus naik dengan melakukan pengendalian harga dan langkah lainnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Kepala BPS Jatim, Dr. Zulkifli memaparkan bahwa terdapat beberapa kabupaten kota yang memiliki inflasi lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur. Pada bulan Maret ini, inflasi tertinggi terjadi di Gresik dengan angka 0,81% dan terendah di Banyuwangi sebesar 0,56%. Selain Gresik, terdapat beberapa kabupaten kota yang inflasinya tinggi melebihi angka Jawa Timur. Dari 11 kabupaten kota yang mengalami inflasi secara mantuman, tertinggi terjadi di Kabupaten Gresik sebesar 0,81%, sedangkan terendah itu ada di Banyuwangi 0,56%. Kalau tadi disampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan kita 0,64%, maka beberapa kota di Jawa Timur seperti Sumeneb itu mengalami inflasi di atas Jawa Timur 0,77%, Gresik tadi tertinggi 0,81%, Bojonegoro 0,70%, Tulung Agung juga atas dari kondisi Jawa Timur 0,76%, Kota Malang juga di atas 0,66% dan Kota Probolinggo 0,77%. Zulkifli mengaku bahwa inflasi Maret ini tidak lepas dari adanya hari besar keagamaan, yaitu Ramadan, yang secara umum setiap tahunnya memberikan dampak besar bagi terjadinya inflasi. Kemenparekraf berkomitmen untuk memperkuat wisata ramah Muslim dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Padjadjaran serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia berkewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Akan dimulai pada Oktober 2024 secara bertahap. Kewajiban ini juga akan diberlakukan bagi produk jasa, termasuk di dalamnya sektor pariwisata dan industri kreatif. Indonesia saat ini berada di posisi pertama berdasarkan Global Muslim Travel Index dan akan dipertahankan mengingat negara lain berlomba untuk menghadirkan destinasi wisata ramah Muslim. Menteri Sandiaga Uno yakin dengan kolaborasi melalui literasi, awareness, dan sosialisasi, peningkatan destinasi wisata ramah Muslim Indonesia dapat dipertahankan. Berkomitmen untuk terus memperkuat pariwisata ramah Muslim, apalagi dengan menselaraskannya dengan sertifikasi halal yang sudah harus menjadi keharusan
di bulan Oktober 2024. Kita ada 3.000 desa wisata yang menjadi lokus yang nanti dikerjasamakan dengan kampus, Universitas Padjadjaran dan juga dengan BPJPH. Mudah-mudahan ini bisa menambah penguatan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia yang 2023 lalu telah kita raih sesuai dengan Global Muslim Travel Index yang harus dipertahankan tahun ini. Harapannya ini jadi penyemangat kita semua. Universitas Padjadjaran mendukung program Pamenkarekraf untuk menghadirkan destinasi wisata ramah Muslim. Selain dengan hadirnya program studi pariwisata berkelanjutan, Unpad memiliki Padjadjaran Halal Center dan auditor halal tersertifikasi. Dari Jatinangor, Sumedang, tim Divia Unpad TV untuk UB TV.